Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, jadi malam hari ini kita akan membicarakan satu tema yang baik sekali ya. Kalau menurut saya baik sekali karena ada hubungannya dengan buku yang baru yang sebetulnya udah mungkin 2-3 tahun ini ya, yang diterbitkan yaitu namanya Atomic Habits. Dan buku ini sebetulnya sangat diterima oleh berbagai pihak. Salah satu buku psikologi, self-help yang sangat baik sekali. Nah, ternyata nanti kita lihat ada banyak persamaan yang dituliskan oleh James Clear, yaitu penulis Atomic Habits, dan sepertinya dia belajar di Alkitab nih. Nanti kita tunjukin ya, apa yang dia tuliskan dan apa persamaannya dengan Alkitab. Dan di sini kita lihat bahwa Atomic Habits ini sebetulnya prinsip-prinsip yang kita pelajari di Alkitab itu sampai 25 juta kopis dia jualnya. Jadi bayangkan kalau satu bukunya bisa mencapai $20, dia udah mencapai berapa? Padahal ide yang didapatkan adalah bukan ide, mungkin tidak 100% dari dia, tapi dia pelajari Alkitab dan kita akan mempelajari bahwa isi daripada ini adalah aplikasi daripada yang dia sudah pelajarin di Alkitab ya. Jadi ini ya, dari tahun 2015, jadi udah 7 tahun ini. Tadi saya bilang 3 tahun, nggak ternyata 7 tahun ya. Buku ini sudah menjadi 25 copies, jadi sangat best seller sekali karena memang pemikirannya bagus dengan cara dia nulis yang bagus, terutama mengenai habits formation ya. Nah, buku ini sekarang sudah dicetak berkali-kali dan semua orang sudah membacanya sehingga kalau kita melihat bahwa apa yang dituliskan ini suatu lompatan besar pada saat ini tahun 2018 yaitu sebelum terjadinya COVID ya. Tapi intinya bahwa yang dituliskan pada buku tersebut adalah apa yang dia maui disebut sebagai compounding growth atau pertumbuhan majemuk 1%. Yaitu 1% ditambah 1%, tambah 1%, tambah 1%, akhirnya menjadi non-linear. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kecil-kecil yang kita lakukan dan tindakan itu harus berulang akan membentuk identitas kita. Contohnya bagaimana? Oh, saya mau belajar naik sepeda. Ya, saya pelajarin sedikit-sedikit. Mungkin saya tidak pelajarin hari ini 5 jam, tidak. Tapi saya hanya bawa 5 menit saja. Nah, itu sudah 1%. Minggu depan tambah 5 menit, jadi 10 menit ya. Minggu depan lagi tambah 5 menit lagi. Minggu ini masih 5 menit, 5 menit, 5 menit. Akhirnya, maka kita akan mendapatkan akumulasi. Dan karena kita melakukan berulang-ulang yang disebut sebagai compounding growth, maka hasil yang kita dapatkan dari kebiasaan yang kita lakukan itu lebih dari satu plus satu plus satu, malah dia mengambil compounding bisa sampai 38%. Jadi sangat efektif apa yang dia lakukan ini. Kita mau belajar masak, kita mau belajar bangun rumah, kita mau belajar betulin mobil, kita mau belajar apapun juga. Kalau mengikuti caranya Atomic Habits-nya James Clear ini, maka lama-lama dengan segala kegenapan hati, maka kita juga bisa melakukan itu dengan baik dan kita akan menjadi profesional. Karena apa? Karena dia menunjukkan bahwa caranya harus tidak bisa lompatan sekalipun. Hari ini langsung belajar, saya suka belajar 2 jam, 3 jam, 5 jam. Tidak. Tapi justru itu yang menjadi lompatan kecil-kecil-kecil akan mendapatkan hasil yang besar. Nah, ini tentunya orang-orang yang baru belajar hal yang baru, yang kita mau menjadi profesional di dalam satu bidang, ya boleh mengikuti caranya James Clear ini ya. Nah, yang ditegaskan juga adalah bukan hanya kita sebagai subjek internal, tapi juga lingkungan kita. Karena lingkungan itu arsitektur perilaku, katanya dia. Dan di dalam lingkungan kita ini ditentukan seberapa niat kita akan mempelajari akan sesuatu, ya. Tapi di luar itu kita sebagai pelaku kita bisa menjadi proaktif, kita bisa merubah lingkungan, ya. Jadi dimulai dengan kita melihat lingkungan, lingkungan mendukung untuk kita belajar, tapi kita juga bisa proaktif. Kita membentuk lingkungan kita juga supaya mengikuti apa yang kita lakukan. Sehingga timbal balik antara saya dengan lingkungan. Perilakunya itu timbal balik antara saya dan lingkungan. Pertama-tama mungkin lingkungan mempengaruhi saya. Jadi kalau misalnya begini ya, saya mau belajar naik mobil misalnya, nyetir mobil. Pelan-pelan, kalau pelan-pelan pelan-pelan kan lingkungan ini harus memastikan bahwa saya bisa untuk apa namanya menyetir mobil ini. Jadi contohnya keluarga saya,
akan mempermudah untuk membuat saya belajar. Atau lingkungan yang lain adalah sistem jalan yang memungkinkan. Kalau jalannya terlalu padat, ya saya nggak bisa. Jadi saya tergantung pada lingkungan untuk perilaku saya berubah. Tapi satu hari saya akan harus bisa mempengaruhi lingkungan ini. Bagaimana? Supaya kalau saya bisa menunjukkan bahwa saya mau, dan ini cara yang paling mudah untuk belajar, maka lingkungan akan bisa berubah dengan perilaku yang sudah saya lakukan. Jadi permulaan saya tergantung lingkungan, tapi kemudian saya bisa apa namanya mempengaruhi lingkungan. Cara lain mempengaruhi lingkungan, masalahnya bagaimana? Misalnya dengan membuat YouTube. Nah, itu saya nunjukin cara saya belajar yang efektif, kemudian ditonton oleh banyak anak-anak muda yang lain atau orang-orang yang lain, maka saya juga bisa mempengaruhi lingkungan. Loh, ternyata lingkungan tadinya kalau belajarnya secara menggunakan mobil yang otomatis, oh ternyata kalau saya belajar mobil yang pakai sistem yang kuno, sistem yang tidak otomatis pun juga bisa dengan mudah. Nah, itu saya mempengaruhi lingkungan ya. Jadi ada kedua belah pihak antara saya sebagai pribadi dengan lingkungan. Tadinya saya dipengaruhi, saya sekarang mempengaruhi. Nah, disinilah bagaimana ide buku itu sebenarnya tidak baru ya. Karena apa? Ribuan tahun yang lalu sudah dituliskan dalam Alkitab. Nah, kalau James Clear menunjukkan bahwa kebiasaan 1% setiap hari, kalau di Alkitab namanya adalah setia pada perkara kecil. Jadi ide daripada James Clear ini bukan baru karena sudah dituliskan dalam Alkitab, yaitu kesetiaan pada acara secara yang kecil ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa eh, apa memang sudah dilakukan oleh Alkitab? Ya memang, kalau kita lihat di sini, Atomic Habits, buku yang baru mengajarkan bagaimana jadi step-step untuk berubah. Tapi Alkitab bukan hanya menunjukkan step-step bagaimana berubah, tapi Alkitab juga bisa menunjukkan mengapa perubahan itu penting. Why? Why is it important and how does it relate to my life? Nah, kalau di Atomic Habit hanya teknis saja bagaimana cara berubah. Jadi teknis, how to, ya kan? Tapi kalau Alkitab lebih dalam lagi yang dia tidak saat apa namanya tidak tidak diambil oleh si James Clear, tapi hanya caranya saja ya dengan perubahan 1% dan lingkungan tadi ya. Nah, ini kita lihat kalau dengan cara Alkitab ini sudah dituliskan. Misalnya Lukas di dalam 16:10 dituliskan kesetiaan pada hal kecil. Barang siapa dalam perkara-perkara kecil ia setia, maka perkara-perkara besar juga dia akan setia. Tapi kalau dia diberikan kesempatan untuk membuat sesuatu dalam perkara kecil, dia tidak pernah benar melakukannya dan dia tidak benar-benar menunjukkan dia tahu bagaimana dia bisa diberikan tanggung jawab untuk perkara-perkara yang besar. Nah, ini yang tadi James Clear katakan, kalau 1% dia tidak bisa setia untuk mempelajari naik sepeda 1% atau mempelajari nyetir mobil 1% atau programming atau apapun ya, bagaimana dia bisa membuat suatu program yang besar seperti YouTube, seperti apa yang lain, atau bisa dia bisa nyetir mobil di tol yang begitu ramai dan lain-lain. Itu kan jadi intinya itu analoginya itu sama ya. Perkara-perkara kecil ini yang membuat kita akan bisa membuat mengetahui bagaimana kalau di dalam Alkitab rencana Tuhan. Kalau di dalam James Clear mengatakan bahwa ini adalah tools untuk saya mempelajari suatu habit yang baru, suatu kebiasaan yang baru. Tapi di Alkitab diberikan lebih besar lagi, lebih atas, yaitu bagaimana kita bisa mempelajari perkara Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada, bahwa kasih itu ada, bagaimana saya bisa merasakan bahwa kasih itu harus saya berikan kepada orang lain. Nah, itu semua dituliskan di dalam Alkitab ya, yang tidak dituliskan oleh James Clear. Tapi saya yakin James Clear itu mendapatkan idenya dari Alkitab ya. Matius 25 ayat 21. Bagaimana baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang setia dan baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kembali lagi dalam Matius dituliskan. Dan bukan hanya di perjanjian baru, di Amsal pun dituliskan. Orang yang setia
akan mendapatkan banyak berkat. Tapi kalau orang yang begitu cepat-cepat pengen kaya atau pengen pengen apapun juga, dia tidak akan luput dari hukuman, tidak akan bisa. Intinya akumulasi daripada pengalaman, akumulasi daripada niatan, akumulasi dari aktivitas proaktif tidak akan bisa. Kalau tidak, kita akan setia pada hal yang kecil sehingga mendapatkan banyak terberkat. Ya, juga ditandaskan di Perjanjian Lama. Di 1 Korintus 4:2 juga ditunjukkan. Yang di akhirnya dituntut dari para pelayan ialah bahwa mereka ternyata setia, setia pada perkara kecil sehingga akan mengakumulasi, membuat kesetiaan pada perkara yang lebih besar. Nah, demikian juga dengan iman kita. Kita itu dituntut dan setiap hari akan diminta untuk belajar dan ditantang untuk mempelajari bagaimana kita akan selalu setia pada perkara yang kecil dan Tuhan akan membantu kita untuk menyelesaikan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Kalau yang kecil kita sudah bisa apa namanya kita tunjukkan bahwa kita loyal sama Tuhan, iman kita tetap pada Tuhan, kita bertumpu pada apa yang Tuhan kasih beri kita, maka Dia akan memberikan lebih besar lagi karena tanggung jawab dan kepercayaan dan dia bisa melihat dari kita adalah iman kita yang makin lama makin dewasa, yang makin lama makin berakumulasi karena sudah dites oleh Tuhan bahwa kita adalah setia pada perkara kecil, ya. Di bagian Wahyu 2:10 bagian akhirnya tuliskan, hendaklah engkau setia kembali sampai mati dan aku akan mengaruniamu mahkota kehidupan. Nah, setia yang kecil-kecil dia bilang. Kalau mau engkau menjadi pengikutku, engkau menjadi muridku, engkau harus mau setia sama aku. Sekecil apapun. Nah, kadang-kadang hal-hal yang kecil itu membuat kita tidak bahagia. Dikasih cobaan, oh dijolimi oleh orang, oh dibenci sama orang, oh ada masalah dengan orang lain, oh tidak disukai sama orang, oh diomongin orang yang membuat kita bergetar hatinya. Nah, itu sebetulnya kadang-kadang itu dilihat sama Tuhan. Ya, orang lain yang digunakan sebagai subjek, objek untuk mengetes kita dan bagaimana respons kita ini. Apa kita lari atau kita marah-marah atau kita tidak sabar atau kita minta pertolongan dari Tuhan, dari Roh Kudus, dari siapapun, dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat bahwa kita setia pada iman kita kepada Dia, maka kesetiaan itu akan berbuah yang besar sekali. Pohon yang tadinya ditanam semulai dari biji-bijian akan bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh sampai dia akan menghasilkan buah yang enak dimakan. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang jelek. Kalau pohon ditanaman pada tanah yang begitu gembur, tanah yang begitu subur, maka dia akan menghasilkan buah yang baik. Nah, inilah yang dilihat dan dicari oleh Tuhan. Bagaimana kita ini sebagai biji-biji ditanam dalam kerajaan Allah. Apakah kita berani setia dalam hal kecil sehingga kita bisa mulai dari tanaman yang kecil, mengenai perdu dan lain-lain sampai menjadi pohon yang besar, pohon yang setia, pohon yang kokoh karena ditanam di tanah yang baik sekali. Tanah itu adalah hati kita sehingga pohon kita berbuah. Dan berbuah itu berarti apa? Dipakai oleh orang lain. Dipakai orang lain sebagai apa? Ini adalah berkat kita yang kita bisa berikan kepada orang lain berupa buah-buah yang kita sudah tanam di dalam hati kita dan Tuhan menyiangi sendiri biji yang kecil itu. Nah, inilah kelihatan di dalam Alkitab menunjukkan bahwa hal-hal yang setia yang kecil yang dituntut oleh Allah sendiri kita harus lakukan dengan setia. Kita jangan banyak bertanya, kita juga jangan banyak komplain ya. Banyak orang aduh kok yang masalah lagi, ini masalah lagi, ada ini masalah lagi. Masalah-masalah yang ditanamkan itu adalah siangan dari Tuhan. Disitulah pupuk-pupuk diberikan oleh Tuhan supaya kita menjadi pohon yang begitu besar, pohon yang benar-benar kokoh, pohon yang menghasilkan buah yang baik. Itulah cara Tuhan untuk supaya melihat apakah kita itu setia, setia dalam menghadapi semua perkara. Mulai dari perkara kecil sampai perkara besar. Karena kalau kita setia dengan perkara kecil dan kita sudah diberikan kesempatan untuk mengembalikan diri kita, menunjukkan bahwa kita bisa menghilangkan semua masalah-masalah dengan pertolongan Tuhan karena iman kita bertumpu padanya, maka dia akan convince, dia akan benar-benar percaya bahwa kita siap untuk mendapatkan perkara yang lebih besar.
Dan kalau sudah dites berkali-kali, Tuhan sudah tidak akan menyaksikan kita. Dia setia apa enggak sama aku? Tidak. Justru dari perkara kecil ini yang membuat kita terlihat oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang setia, orang-orang yang mau mengemban tugas apapun yang Tuhan berikan pada kita, mulai dari yang kecil-kecil ini. Dan disitulah Alkitab mengatakan bahwa transformasi dari kecil membesar itu karena kita sendiri yang mau dan lingkungan kita yang membuat kita mau. Jadi kita lihat di sini ya berikutnya bahwa perbedaan dari buku yang tadi ya, identitas kalau di Alkitab adalah membentuk karakter dimulai dari pikiran. Pikiran kita itu yang mau, yang sebenarnya pikiran itu adalah hati kita yang mau bertumpu kepada Tuhan, yang mau membuat kita adalah menjadi anak-anak Tuhan dan kita hanya bertumpu dan memberikan kepercayaan kita kepadanya dan minta tolong kepada Dia, ya. Dan lingkungan ini harus dikelilingi dengan kebenaran, ya. Jadi kebenaran-kebenaran itu bagaimana ya? Lingkungan sekitar kita ini harus mendukung supaya kita dekat sama Tuhan. Kalau misalnya kita, oke, kita mau, misalnya saja kita mau berdoa, rame. Kemudian berdoa, ada aja orang yang tidak suka sama kita. Kita tidak jadi berdoa, atau kita malu berdoa, atau kita menarik diri sehingga lingkungan kita itu tidak membentuk kita sebagai orang Kristiani sejati. Lingkungan kita tidak memungkinkan kita menjadi anak Tuhan yang sejati. Dan disinilah kita mulai dari pikiran. Tapi kalau kita tidak secara proaktif mencari lingkungan yang benar-benar membantu dan benar-benar setia pada kita, maka proses pengudusan itu tidak terjadi. Maka proses pengudusan yang Tuhan sudah lakukan pada kita, yaitu menyiangi dan memberikan kesempatan untuk biji yang ditanam menjadi pohon yang begitu kokoh di dalam tanah yang begitu subur, lembur, luar biasa, di mana di situ diberikan pupuk, disiangi oleh Allah Roh Kudus, maka kita akan terjadi pohon yang kuat. Disitulah pengudusan Allah di dalam kerajaannya akan terjadi. Dan itu terjadi bukan hanya 1-2 bulan, 1-3 tahun, setahun nanti, tapi seumur hidup kita. Jadi sebagai anak Allah kita diharapkan bahwa proses transformasi ini yang dimulai dari hati pikiran sampai ke lingkungan, sampai ke proses pengudusan yang terjadi seumur hidup, sampai kita dipanggil kembali di dalam masuk ke dalam surga, kembali di dalam kerajaan Allah. Nah, kalau di dalam Atomic Habits, karena ini hubungannya dengan kehidupan modern, maka saya membuat demikian. Jadi kalau dari bukunya itu, ya, identitas adalah tindakan yang membentuk keyakinan. Kalau di sini adalah hati yang membentuk karakter, ya. Itu adalah identitasnya. Kita akan membentuk karakter. Karakter kita ini menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang Kristiani yang sejati. Itulah karakter yang besar. Kalau kita mempunyai karakter sebagai seorang dewasa secara Kristiani, maka kita harus mengikuti apa yang Tuhan maui, apa yang Tuhan order, Tuhan mau kita lakukan, harus kita ikutin. Dan semua itu dibentuk oleh hati kita, kemauan kita untuk berubah, kemauan kita untuk menerima, kemauan kita untuk bertumbuh hanya pada Tuhan, tidak melihat yang lain. Dan otomatis butuh lingkungan. Nah, di sini ada keliling dengan kebenaran ya. Di dalam kebenaran artinya apa? Ya kesimpulan kemungkinan untuk kita bisa membaca kitab suci, kemungkinan untuk kita bisa masuk ke gereja, kemungkinan untuk kalau ada masalah apa kita bisa benarkan secara Kristiani, kemungkinan untuk kita bertumpu kepada neighbor atau tetangga-tetangga yang memberikan kita kesempatan untuk kita memberikan berkat buat mereka. Itu semua lingkungan ya. Tapi kalau lingkungan kita lingkungan yang jahat, perampok, tukang bunuh, tukang apa ya pasti kita nggak jadi menjadi anak Tuhan di sini karena kita tidak mengelilingi diri kita dengan kebenaran ya. Nah, di sini kalau di Atomic Habits itu adalah lingkungan adalah sistem yang kita buat sendiri ya. Nah, ini bedanya yang semua di sini. Kalau di sini lingkungan adalah lingkungan organik, lingkungan sesama Kristiani ya. Nah, terjadi kalau ini pertumbuhan 1%, ini kan tadi kan ya kita setia pada hal yang kecil, tapi itu harus terjadi setiap saat dan seumur hidup. Nah, kalau di sini tidak harus seumur hidup. Karena apa? Karena perubahan yang kita mau pelajari itu beda satu waktu. Habis 3 bulan ya bosan biasanya. Oh, saya mau baca buku ya, mungkin 2 halaman sekarang. Habis bukunya habis, ya kelar. Tapi kalau kita bicara mengenai Tuhan, ya seumur hidup. Maka terjadilah proses pengudusan seumur hidup. Kalau ini dari waktu ke waktu, ya. Disitulah bedanya ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya. Nah, dengan
Dengan pastinya bedanya atomic habit ini hanya satu skills yang dalam kehidupan kita saja. Tapi kalau di Alkitab dengan prinsip yang lebih tinggi menunjukkan bahwa tindakan iman yang kecil akan merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang kekal. Jadi mulai dari disiplin, mulai dari hati yang mendisiplinkan hari ini, di sini Tuhan memberikan arah, maka akan mendapatkan tujuan ilahi, yaitu mengikuti apa yang arahan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan taruh di dalam iman kita, yaitu menuju ke kerajaan Allah ya. Jadi tujuan Alkitab dalam hal ini adalah bagaimana kita bukan hanya mendekatkan sendiri sama Tuhan, tapi menjadi bagian daripada kerajaan Allah di dunia ini dan satu hari menjadi kerajaan Allah apabila kita sudah dipanggil kembali dalam kerajaan surga. Tujuannya itu. Jadi makanya ini bukan seperti atomic habit. Kalau sudah saya mengerti Alkitab, saya diam, berhenti, saya buku yang lain. Tidak. Justru di dalam Alkitab itu kalau kita gali, makin lama makin banyak. Makin lama akan mengajari kita bahwa tindakan yang kecil-kecil itu akan menjadi lebih besar. Akan menjadi membuat kita lebih dewasa menuju kepada kerajaan Allah. Jadi tujuannya adalah kebijaksanaan abadi. Di mana transformasi sejati dimulai dari dalam pikiran kita, kemudian pikiran berubah menjadi tindakan, tindakan yang kudus, tindakan yang menyucikan diri kita. Nah, ini sama dengan pada waktu pohon tadi, pohon yang tadi berubah biji menjadi pohon yang kecil, tambah lama tambah besar, yaitu tindakan-tindakan yang kita lakukan nih mulai dari hati kita, yang menjadi kebiasaan Kristiani, kebiasaan membentuk karakter Kristiani. Dan satu hari, karena pohon yang disiangi dengan baik dan diberikan pupuk dengan baik oleh Allah Roh Kudus, dan kita mau sendiri sebagai pohon menanamkan di dalam diri kita yaitu hati yang baik yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi benar, akan menjadi mulia, menjadi adil, menjadi suci. Itulah yang dikatakan di Filipi. Surat Rasul Paulus pada umat jemaat di Filipi 4:8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, karena Anda tanam, Anda mau menanamkan Roh Kudus, Anda mau membenamkan kehidupan Anda dalam kerajaan Allah, maka semua akan menjadi mulia, semua akan menjadi adil, semua akan menjadi suci. Karena apa? Karena Anda sendiri yang mau. Dan itulah terjadi transformasi yang sejati, yang menjadikan kita menjadi anak Tuhan yang sejati, yang membuat kita menjadi pohon yang kokoh, pohon Kristiani yang ada dalam diri kita. Pohon ini kalau sudah kokoh karena akarnya menjalar di dalam tanah dan dia tidak mudah ditumbangkan oleh angin, oleh air, kecuali kalau ditebang ya. Ditebang artinya kita menghilangkan diri sendiri. Tapi kalau kita lihat bencana alam di mana pohon-pohon yang begitu kokoh, apalagi kalau pohon itu disiangi terus-menerus oleh Allah Roh Kudus, maka kekokohan itu akan membuat kita benar-benar luar biasa. Menjadi anak Allah yang tidak mudah digoyang, tidak mudah ditebang, tidak mudah dihancurkan. Karena sudah ada karakter ilahi, karakter Allah di dalam diri kita. Nah, itu yang dahsyat, itu yang Tuhan maui. Itu yang dikatakan oleh surat Paulus kepada umatnya di Filipi, jemaat di Filipi. Kenapa? Karena kita sudah dengan sengaja mau menerima kerajaan Allah. Dengan sengaja mau disiangi, diberikan pupuk, diberikan Allah Roh Kudus, diberikan pengajaran, dan diberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa semua testing-testing yang dimulai dari hal-hal yang kecil, akhirnya kita bisa lulus semua. Akhirnya kita bisa lalui dengan luar biasa. Tapi kalau kita tidak mempunyai hati yang baik, kalau kita tidak mau menyiapkan Allah Roh Kudus menyiangi hati kita, bagaimana pohon itu akan tumbuh? Ya mungkin tumbuh, tapi mungkin tidak akan menjadi kokoh. Ya tumbuh tidak menghasilkan buah yang baik. Ya tumbuh akan malah menghalangi pohon-pohon lain tumbuh. Tapi kalau Tuhan membentuk kita, siapa yang berani untuk mengerobohkan pohon yang ada dalam diri kita? Tidak ada satupun. Dan kalau setan pun atau iblis yang mau menggoda kita, kalau kita lihat, dia akan melihat si setan dan si iblis atau siapapun yang jahat mau lihat kita, dia tidak akan berani karena dia tahu di dalam diri kita, dalam hati Allah, di dalam hati kita ada Allah, ada Roh Kudus yang selalu nge-guide kita, yang selalu membimbing kita, yang selalu memberikan kesempatan untuk kita bertumbuh lagi dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Nah, disitulah bedanya.
Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kecil-kecil itu yang membentuk siapa diri kita di mata Tuhan. Dan itulah yang harus kita bina. Nah, ini kalau James Clear juga mengambil konsep yang sama. Tapi dia masukkan adalah bukti dari keyakinan, semakin bukti kita meyakininya, maka tindakan kita akan memberikan bukti kepada siapa diri kita yang mau belajar tadi. Mau belajar nyetir, mau belajar apapun juga. Karena apa? Kita sudah menunjukkan bukti bahwa kita setia dengan kita yakin kita mau belajar itu tadi. Nah sama kan sebetulnya kan. Dia kan tidak memikirkan hal yang baru. Dia hanya ngambil aja dari Alkitab. Ditulis satu buku tapi ditranslasikan pada kehidupan modern. Tapi cara-caranya juga sama. Transformasi sejati, kalau ini seumur hidup, kalau ini hanya pada waktu kita mau mempelajari itu saja. Ya, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kembali teman-teman ya, permulaan bahwa kita mau mengenal, kita mau membaktikan diri kita pada Tuhan, pada Allah, pada Yesus, kepada Roh Kudus adalah dari pikiran. Dan ini pinternya si Paulus ya, menggunakan pikiran ini. Mereka akan menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan ini apa yang ditulis di sini juga sama apa yang ditulis oleh James Clear tadi, bahwa kalau kita lihat permulaan ada loh tindakan bukti yang identitas Anda bangun, yaitu pikiran kan. Tindakan adalah saudara tipe pribadi sama. Dia mengambil konsep yang sama yang ditulis dalam Injil, cuma ditranslasikan dalam kehidupan modern. Ya, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita sendiri sebagai anak Allah, kita belajar bukan dari Atomic Habits. Itu saya hanya menunjukkan bahwa cara kita belajar Alkitab itu ternyata divalidasi di zaman modern ini. Tervalidasi caranya. Cara kita mau menjadi anak Allah juga tervalidasi dengan buku yang sangat modern yang jadi bestseller. Cuma dia tidak tujuannya mendekatkan diri sama Tuhan. Dia tujuannya adalah membuat kita bagaimana cara berpikir supaya kita bisa menjadi orang yang lebih pandai, lebih tahu ya, mungkin mempelajari sesuatu. Tapi kalau ini kehidupan kita sebagai anak-anak Allah bukan hanya mempelajari itu, tapi seumur hidup. Itulah bedanya, ya. Jadi contohnya bagaimana, ya? Jadi kalau kita menawan segala pikiran di dalam 2 Korintus ini, disinilah mulai mengalir semuanya. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, pada waktu itu Paulus akan membuat dia pikirannya ditaklukkan kepada Kristus, ya. Nah, disinilah kita melihat bahwa pikiran hati lewat kata-kata tindakan yang kita maui sehingga membentuk karakter Kristiani. Ini adalah dasar-dasar menjadi murid Tuhan. Ini adalah bagaimanapun satu-satunya cara yang diajarkan oleh Alkitab yang sudah tervalidasi oleh jutaan bahkan miliaran orang bahwa ini satu-satunya cara kalau kita menjadi anak Tuhan. Dimulai dari pikiran hati kita, dengan kata-kata kita, lingkungannya, tindakan kita menunjukkan bahwa kita setia pada Tuhan. Akhirnya terbentuklah karakter Kristiani yang sejati. Di mana kalau karakter ini terbentuk, maka Tuhan melihat ini sebagai pohon yang begitu rindang, pohon yang begitu buahnya begitu enak, pohon yang ranum, bahkan pohon ini tersebut bukan hanya menjatuhkan buah, tapi orang boleh memetik buahnya. Dan disitulah sebagai pohon, kita memberikan berkat bagi orang lain. Ya. Contoh yang praktis, ingin menumbuhkan rasa syukur. Ya, ini kita masalah ini. Banyak orang yang tidak mengapresiasi apa yang Tuhan sudah berikan. Kita merasakan ini adalah menjadi hak saya. Menjadi hak saya setiap bulan saya mendapatkan gaji. Menjadi hak saya kalau saya melakukan sesuatu, orang itu harus memberikan kembali kepada saya. Menjadi hak saya kalau saya menolong orang, saya mengharapkan orang itu mengembalikan pertolongan yang saya berikan kepada saya. Itu bukan rasa syukur, itu adalah transaksional. Di mana Tuhan katakan, jangan bertransaksi. Orang yang bersalah pada kita aja kita harus
Apa harus maafkan bukan 7 kali, tapi 7 kali, 70 kali, berulang-ulang kali, ratusan kali. Jangan hitung-hitungan, jangan bertransaksi seperti kita dagang di pasar. Kalau kita berikan sesuatu ke orang, kita harus mendapatkan orang itu mengembalikan kepada kita karena kita merasa kita menghutangin dia, sehingga dia merasa hutang harus kembalikan pada kita. Itu bukan Tuhan, itu bukan kerajaan Allah, itu bukan ajaran yang Yesus katakan. Justru rasa syukur yang kita berikan adalah kalau kita berikan apapun yang terjadi, apapun yang dibuat oleh orang itu, terserah dia. Dan biarlah itu transaksi antara dia dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, tapi bukan transaksi antara saya dengan dia. Dan disinilah bagaimana cara menimbulkan rasa syukur. Dimulai dengan pagi menulis satu hal yang Anda syukuri. Nah, ini tindakan ya. Kita mau pikiran, saya mau meningkatkan rasa syukur, saya nulis kalau perlu. Untuk supaya ingat apa yang saya syukuri pada hari ini. Kemudian tindakannya adalah repetisi. Ya, repetisi di mana repetisi ini akan membuat saya biasa dengan merasakan rasa syukur, akan merasakan kasih Allah. Saya sudah memberikan, saya nggak care apa yang terjadi pada barang itu, apa yang terjadi pada dia, apa yang terjadi pada kesempatan yang lain. Tidak care, pokoknya saya beri. Itulah repetisi yang menimbulkan tindakan, tapi sebuah suara menjadi suara pribadi yang bersyukur. Nah, ini yang disebut sebagai setia pada hal yang kecil. Kita kadang-kadang kalau kita mau ya sudah kita lupa, kita rasa syukur. Nah ini diajarkan oleh Alkitab. Kalau kita merasakan rasa syukur, tulis kalau perlu. Atau diingat-ingat. Kita kan sering lupa. Kalau sering lupa ya tulis. Tulis dimanapun juga. Mau di buku, mau di HP, dimanapun juga. Di satu kertas. Apapun. Tapi tulis dengan setia kita menulis bahwa Tuhan, hari ini saya mengingatkan diri bahwa saya mau bersyukur kepadamu. Karena saya sudah memberikan sesuatu pada si X, si Y, si Z. Saya tidak pernah berpikir ulang apa yang terjadi pada barang yang saya berikan. Dan saya tidak mengharapkan dia mengembalikan apa yang saya berikan. Dia tidak berhutang pada saya. Saya memberikan hanya kebaikan karena saya berbaik hati dan saya memberikan keberkatan yang telah kau berikan melewat kasihmu kepada orang lain. I don't care to what happens. I don't care whether he or she pays me back or not. Nah, disitulah rasa syukur yang kita tuliskan. Dan kalau kita menuliskan itu adalah hal-hal yang kecil, lama-lama itu internalize dan Tuhan akan menjadi menyiangi pikiran kita dan Roh Kudus akan masuk dalam hati kita dan itulah transformasi karakter Kristiani yang terjadi. Kita akan ingat 100%. Kalau kita ingat, kalau kita berikan, maka kita akan menjadi tidak hitung-hitungan. Kalau kita melatih dan kita mau untuk melatih diri kita sendiri, maka dari pikiran ke tindakan, lingkaran kebiasaan yang asli menjadi transformasi ilahi. Transformasi iman yang begitu besar. Dan kalau transformasi yang kita harapkan dan kita lakukan dengan setia itu terjadi, maka terjadi perubahan karakter pada diri kita. Karakter yang tadinya hitung-hitungan, karakter yang tadinya kita transaksional, akan berubah menjadi karakter yang berbagi kasih, menjadi karakter yang berbela rasa, karakter yang membantu orang lain lewat berkat yang kita berikan, kita salurkan. Berkat yang Tuhan berikan lewat kasihnya kepada kita, akan kita kembalikan kepada orang lain, kepada lingkungan, kepada masyarakat lain, tanpa hitung-hitungan. Disitulah karakter bisa terjadi, transformasi ilahi yang Tuhan harapkan di dalam diri kita akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka Tuhan melihat kita sebagai pohon yang sangat subur, yang mempunyai buah-buah yang begitu baik, yang sudah dia tanamkan, yang sudah dia uh, besarkan. Nah, otomatis perlu lingkungan. Lingkungan kita ini yang harus mengikat. Dengan demikian, maka kita ingat lingkungan kita contohnya apa kalau kita nulis? Ya, bagaimana kita bisa mengingatkan diri sendiri. Contohnya apa? Ya, adanya kertas. Itu setia pada hal yang kecil. Adanya buku spesial. My Grateful Book. Ini contohnya. My Grateful Journal. My Thankful Journal. Apapun kita ya. Atau my thankful file in my HP, in my mobile. Kita ingat itu adalah lingkungan yang kita buat yang membuat kita bisa mengingat dan kita melakukan dengan setiap perkara yang kecil sehingga yang tadinya saya itu tidak mau membagi kasih menjadi mau membagi menjadi kasih.
Disitulah kita mesti ingat, oh saya lupa nulis, oh gampang. Di mobile kita sekarang ada alarm. Jam 9 pagi, saya harus menulis bagi pembagian kasih. Saya menulis jurnal, saya menulis pengingatan membagi rasa syukur saya. Itu caranya, itu adalah lingkungan yang kita buat. Dan lingkungan itu yang akan membuat kita perilaku kita bertransformasi. Alkitab katakan kalau kita tidak mempunyai lingkungan kita akan lupa. Karena apa? Kesibukan kita. Tapi kalau kita hal-hal yang kita suka, misalnya oh nonton drakor, ingat kita. Tapi begitu mengucapkan rasa syukur menulis, waduh udah malesnya bukan main. Nah, Alkitab mempunyai cara, yaitu lingkungan kita, yaitu lewat apapun. Sekarang teknologi, pakailah teknologi dengan ngingetin setiap jam 9, jam 10, jam 11, apapun juga. Sama demikian juga doa, ya kan sekarang kalau ada di beberapa Alkitab app itu juga bisa ngingetin kita pada doa-doa dan itu juga kalau kita mau berubah tingkah laku kita menjadi lebih bersyukur, kita juga bisa menggunakan app, kita bisa menggunakan HP, kita bisa menggunakan note, kita bisa menggunakan buku biasa. Kalau nggak punya buku, nggak perlu beli buku, ya kita pakai tulisan di atas kertas. Apapun lingkungan yang menyebabkan kita merubah perilaku kita dan kita lakukannya dengan setia. Mulai dari perkara-perkara kecil. Hari ini nulis satu kata, besok nulis satu kata, minggu depan nulis dua kata. Itulah perkara-perkara kecil dan disitulah Tuhan lihat bagaimana kita setia pada Dia. Bagaimana kita merubah perubahan kita. Karena Tuhan itu selalu menanti kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Kalau kita sering berdoa, doa teruskan. Tapi tambahin suatu hal yang baru. Misalnya saya mengingatkan saya pada bagaimana saya bisa membantu sekeliling saya. Nah, mungkin saya bisa bagaimana brainstorming how to do it to help other people, to help environment, to help people around me. Nah, itu lingkungan yang harus kita bentuk, lingkungan yang akan membuat perilaku kita menjadi transformasi menjadi anak Allah. Dan disitulah karakter akan terjadi. Ya, itu juga dituliskan di Atomic Habits ya. Juga bisa dengan kita menjadi arsiteknya dan kebiasaan-kebiasaan sama kok dengan ini. Cuma kita lebih emphasis malam ini kepada kerajaan Allah, kepada apa yang Tuhan ajarkan supaya kita bisa menjadi terus menjadi anak Tuhan. Ya, kemudian berikutnya kita melihat bahwa Tuhan juga mengajarkan. Jadi kita menjadi arsitek. Jadi kita mau ya untuk berubah. Kalau kita mau berubah dalam diri kita dengan punya lingkungan yang baik, yang selalu lingkungan yang kita sengaja kreasikan. Ya, bukan tunggu, tapi kita sengaja secara proaktif kreasikan. Nah, contohnya nih, ingin baca Alkitab di pagi hari, biarkan terbuka di meja dapur malam sebelumnya. Jadi ini lingkungan. Lingkungan menyebabkan kita ingat. Nah, demikianlah lihat yang saya katakan. Kalau kita nggak ingat, kita punya alarm di HP, kita punya buku catatan, kita punya mobile di dalam handphone, kita punya kertas, kita punya apapun juga yang mengingatkan kita. Sehingga apa? Level kita akan naik. Setiap kali dia melihat, Tuhan melihat, oh lihat tuh ya, dia nulis di bukunya loh, saya sangat senang. Oh iya, dia ngingetin dirinya sendiri untuk menulis di bukunya bagaimana how grateful he is to my giving yang Tuhan sudah berikan. Tuhan itu senang. Sedikit demi sedikit level itu, oh nanti saya ingat, belum tentu. Makanya ditemukan teknologi kita pakai. Kalau ngomong teknologi lupa, ya apapun yang membuat kita ingat. Kita minta diingatkan, apapun juga. Oh, lupa baca Alkitab. Nah, ini seperti contoh ini. Kita berikan, buka Alkitab. Di tempat kita akan melihat pagi hari. Sehingga kita akan merubah. Ya, Eh, misalnya di dalam perjanjian lama, Yusuf tidak hanya berdoa, memohon. Ya, Yusuf tidak hanya berdoa untuk memohon kekuatan saat digoda ya. Dia secara fisik lari dan merubah lingkungannya dalam Kejadian 39. Artinya dia secara proaktif dia melakukan sesuatu. Tidak hanya berdoa. Oh ya Tuhan, pasti aku akan ingat berbagi kasih.
Aku akan ingat, tidak transaksional. Aku ngasih orang, aku mengharapkan balik engkau pasti ngingetin aku dan aku akan ingat Tuhan. Tidak mungkin kau ingatanku tuh sangat-sangat tajam kok. Orang aja kalah kok. 10 tahun yang lalu saya masih ingat ada batu kecil di jalan X di Y. Saya masih ingat. Belum tentu. Tuhan katakan, ada banyak tools yang membuat kita, lingkungan kita harus dibina. Dan lingkungan itu yang akan mengingatkan kita akan dirinya, akan Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan yang menciptakan kita. Dan Tuhan tahu seringnya kita itu akan apa. Kalau kita lagi senang, mungkin kita minta senang sama Tuhan. Kita ingat berbagi kasih. Tapi begitu hal-hal yang lain membuat kita, misalnya aja udah nonton drakor, udah chatting, udah lihat apa, ya misalnya Instagram, lihat Facebook, lihat TikTok, lupa kita sama tujuan kita sama Tuhan, lupa pada setia pada hal-hal yang kecil itu, lupa pada lingkungan yang kita kreasi itu, lupa semua. Karena keduniawian itu sangat asyik, teman-teman. Keduniawannya itu sangat meyakinkan sehingga kita melupakan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, hei, kamu ini anakku. Kamu ini harus aku didik. Tapi kalau kamu nggak mau aku didik, kamu maunya sendiri, ya sudah terserah kamu. I give you the liberty to choose. I give you the opportunity untuk mengikuti aku, tapi kamu nggak ikut karena kamu masih mengikuti keduniawian. Ya itu terserah kamu. Tuhan tidak bisa apa-apa kalau itu memang memang sudah tujuannya kita. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita mempelajari Dia. Tuhan kasih kesempatan untuk iman kita bertumbuh dan transformasi rohani itu terjadi dengan cara apapun. Kalau kita benar-benar mau berubah, ya, bukan dengan cara kita, tapi cara Tuhan yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Ini tadi sudah kita katakan kok, dimulai dari hati, pikiran, tindakan-tindakan kecil, dan lingkungan yang menaungi kita agar kita selalu fokus kepada Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja, ya. Nah, sama juga di sini, ya. Keajaiban pertumbuhan majemuk ini kalau di dalam bukunya Atomic Habits James Clear bahwa perbaikan 1% setiap hari akan menimbulkan 37% lebih baik. Jadi ini asimptomatik, artinya pertumbuhan yang non-linear secara matematis. Dari 1%. Jadi intinya apa? 1% tambah 1% tambah 1% tambah 1%. Bukan menjadi 5%, tidak. Tapi kalau kita lakukan secara sains, secara psikologis, ini persoalan 1% ini akan menjadi compounded secara majemuk, akan menjadi 37%. Satu menjadi 37 kali lebih baik. Dan di sini mengatakan bahwa perbaikan 1% setiap hari akan membuat Anda 37% lebih baik dalam setahun. Kebiasaan kecil dan pilihan-pilihan kecil mengubah kita setiap hari. Nah, Tuhan juga mengharapkan demikian. Ini kan psikologi modern. Tapi kalau di dalam Alkitab juga punya, kalau kita lakukan setia pada kesempatan-kesempatan perkara-perkara kecil, maka kita juga akan mengalami lebih dari 37%, 37 kali. Lebih banyak karena apa? Karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Ingat, ini adalah matematika sains modern, 37 kali dikatakan. Tapi kalau sama Tuhan, sistem pengudusan atau sanctification itu terjadi ratusan kali. Bukan hanya 37 kali, tapi hasilnya. Teman-teman ya, bukan hanya kerajaan Allah yang di dunia, tapi kerajaan Allah yang ada di surga. Disitulah kesempurnaan terjadi, disitulah pengudusan terjadi, karena itu yang harus kita kejar. Karena pengudusan bukan hanya status rohani, tapi justru dalam kehidupan kita menjadi anak Allah. Statusnya itu bukan saya menjadi kudus, bukan menjadi anak Allah intinya. Kita diingatkan lagi dari kitab Ibrani 12:14 dikatakan, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Nah, kalau damai dengan semua orang yang nggak hitung-hitungan, tidak transaksional, tidak saya kasih yang saya mengharapkan dia kembalikan, atau saya kasih dia merasa saya dihutangi, tidak. Tapi damai yang sejahtera, yang saya benar-benar kasihkan, saya berikan apapun, berikan berkat yang saya berikan saya tanpa pamrih, tidak menghitung apapun juga. Disitulah kekudusan terjadi. Disitulah kekudusan yang berasal dari Allah tidak akan dilihat oleh orang lain. Hanya Tuhan yang melihat bahwa saya itulah memberikan, saya sudah berubah Tuhan. Karakter saya yang tadinya selfish,
Karakter saya yang tadinya hanya melihat pada diri sendiri, yang tadinya hanya memikirkan ego saya tidak mau di harga diri saya yang begitu tinggi, saya tidak mau dicemahkan atau direndahkan. Saya mau membagi dengan apa adanya. Dengan demikian maka karakter ilahimu akan datang pada diri saya. Dan disitulah saya sudah dikuduskan. Dikuduskan menjadi anak Tuhan. Kalau kita sudah bisa menghilangkan cara itu, Tuhan akan tertawa. Tuhan akan melihat bahwa ya, memang pohon yang kuberikan ini, yang kubesarkan ini, tambah lama tambah besar ya. Tambah lama tambah dia berbuah. Dan buahnya bisa dinikmatin bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar dia. Disitulah Tuhan akan tersenyum. Disitulah Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi. Karena apa? Janji dia adalah setiap perkara yang kecil, aku akan berikan perkara yang besar. Setiap pada hal yang kecil, aku akan berikan hal yang besar. Setiap pada hadiah yang kecil, aku akan memberikan hadiah yang jauh lebih besar. Bukan 37 kali, tapi ratusan kali lebih besar. Hadiah pada dia karena dia setia pada diriku. Dia sudah memberikan semua hadiah, semua kehidupannya pada diriku. Disitulah teman-teman, kerajaan Allah akan berjalan dan akan tumbuh subur di dalam hati kita. Jadi dengan kata lain bahwa menjadi anak Tuhan itu bukan berarti kita itu lari secara sprint, ya, tapi maraton. Kalau udah maraton yang diminta apa? Endurance. Kalau sprint, ya sekuat nafas kita. Tapi kalau maraton, ya nafas kita dihemat. Yang penting adalah endure. Bertahan sampai titik penghabisan. Titik penghabisannya kapan ya? Waktu kita kembali kepada kerajaan Allah. Jadi kalau maraton, energi dengan sedikit demi sedikit dikeluarkan. Tidak langsung dikeluarkan 50% pada menit pertama. Tidak, itu sprint. Tapi Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya sebagai seorang maratoner menuju ke kerajaan surga. Dia bukan sprinter. Kalau dia sprinter, hari ini dia kembali lagi dia ingat ajaran Yesus, besok lupa lagi mulai menganiaya orang-orang Kristen pada masanya, besoknya lagi oh ya aku ingat bahwa saya harus udah didakeringin oleh Yesus, aku balik lagi sama Yesus, besoknya lagi kok aku nggak yakin ya sama Yesus ini ya. Itu adalah sprinter. Sedikit demi sedikit. Karena apa? Energi yang saya keluarkan saat ini begitu besar, menggebu-gebu. Tapi besoknya hilang. Kalau maraton tidak, saya keluarkan sedikit demi sedikit. 1%, 1%. Sedikit. Perkara yang kecil. Perkara kecil. Tapi perkara yang kecil ini sama Tuhan disiangi. Diberikan pupuk sehingga perkara yang kecil akan menjadi perkara besar. Hadiah yang kecil menjadi hadiah yang besar. Karena Tuhan tidak pernah hitungan. Tuhan tidak pernah transaksional. 37 kali itu menurut sejarah, menurut modern statistik. Tapi kalau Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan memberikannya tanpa hitung-hitungan. Menjadi mungkin 37 miliar kali. Tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi kita tahu bahwa Tuhan kalau udah janji, dia berikan janji apa adanya, diberikan semuanya kepada kita. Nah itulah diingatkan lagi ya. Kemudian nih 2 Timotius 4:7 ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini banyak orang-orang mati menggunakan, di kuburan banyak digunakan. Tapi tujuannya Paulus menuliskan ini sebetulnya menunjukkan bahwa kehidupan manusia di dalam kehidupannya itu adalah suatu pertandingan, ya. Dia pada waktu ditangkap, dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Bukan dia mau mati, tidak. Atau dia sudah mati, tidak. Di dalam keduniawian, kita bertanding secara maraton tadi. Dan dia pada waktu ditangkap, dia bilang, dia mencapai garis akhir dan aku setelah memelihara iman. Nah ini kembali lagi, dia setia pada perkara yang kecil-kecil. Memelihara imannya itu mulai iman yang kecil-kecil ditumpuk, sampai akhirnya besar dan sekarang pun Paulus itu adalah salah satu pendiri bersama Tuhan Yesus, bersama dengan Petrus, bersama dengan yang lain. Bahwa dia adalah pendiri daripada Kristiani sejati. Dengan perkataan lain bahwa kalau kita memperkuat otot-otot iman kita, maka kita akan membentuk transformasi jiwa kita, karakter kita. Dan disitulah kekekalan akan terjadi.
Ya, kekalahan yang kita mau karena kita mau berubah dan mentransformasikan. Ya, oke jelas ya. Transformasi menuju ke kekalahan. Ya, jadi mulai transformasi batin, pertumbuhan rohani dan pemuliaan dan kekekalan. Ya, oke kita teruskan karena waktunya sudah mulai habis. Bahwa apa yang dituliskan oleh Alkitab itu adalah benar adanya. Dan disitulah Tuhan mengajarkan kita mulai dari perubahan identitasnya, mulai dari hati kita. Dan kita harus membentuk lingkungan yang baik yang memungkinkan kita untuk menunjukkan bahwa kita mau berubah. Kita mau menjadi anak Tuhan. Lingkungan yang tidak lingkungan yang memuliakan, lingkungan yang bukan menjerumuskan, tapi justru lingkungan yang meningkatkan kita supaya kita setia pada hal-hal yang kecil yang memungkinkan untuk kita menjadi setia pada sebagai anak Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka konsep-konsep dalam Alkitab ini akan diamplifikasi begitu besar dan Tuhan Yesus diberikan dan kita memberikan Allah Roh Kudus pada kita dan Dia akan berusaha untuk membuat kita menjadi lebih dewasa secara Kristiani dari hal-hal yang kecil-kecil dan akhirnya menjadi besar. Sehingga kita katakan bahwa dengan firman Allah itu sendiri, yang kalau kita baca mungkin terbata-bata, tapi keseluruhan firman Allah sebenarnya mengajarkan bagaimana kita bertumbuh. Bukan hanya untuk apa bertumbuh. Kalau James Clear dalam Abdanya how to bertumbuh. Tapi kalau Alkitab, mengapa harus bertumbuh? Karena tujuan kita adalah memasukin kerajaan Allah di dunia ini, menjadi bagian daripada kealahan, dan satu hari kita akan kembali pada kerajaan Allah di surga. Dan menjadi kerajaan Allah di surga, kita dididik di dunia untuk lebih menyerupai Kristus. Disitulah kalau kita sudah menyerupai Kristus tanpa pamrih, memberikan belas kasih, tidak pernah hitung-hitungan. Dia hanya mempunyai bela rasa, dia punya rasa empati. Dia hanya memberikan dirinya sendiri sampai nyawa pun diberikan tanpa hitung-hitungan. Disitulah Tuhan Allah, Allah Bapa di surga akan tersenyum melihatkan wajahnya pada kita ya. Engkau sudah membuktikan dirimu bahwa engkau adalah anakku. Oleh karena itu, engkau pantas masuk kerajaanku, kerajaan Allah yang amat kudus dan suci, karena engkau sudah siap untuk memasukinya dengan baik. Itulah kira-kira cerita daripada Alkitab ya teman-teman ya. Struktur perubahan yang kita yang diharapkan oleh Tuhan adalah bukan hal yang kecil yang dimana kita hanya berbuat sesuatu satu hari cukup, tidak. Tapi justru seumur hidup kita dites, seumur hidup kita didewasakan. Dan kalau kita mengikuti apa testing dan kedewasaan itu, maka kita layak sebagai penghuni kerajaan surga. Karena kita bicara penghuni kerajaan surga bukan hanya di dunia ini, tapi satu hari Tuhan sudah siapkan tempat di surga di dekatnya, di mana kita menjadi bagian daripada orang-orang yang suci dalam kerajaan surga. Begitu baiknya Tuhan. Begitu kasihnya yang dia berikan. Masa kita tidak mau melalui dengan perkara-perkara kecil, berubah, bertransformasi menjadi anak Allah yang begitu besar. Dan akhirnya kita akan merasakan faedahnya sebagai anak Allah. Karena kerajaannya bukan hanya di dunia, tapi kelak kita akan melihat dia di dalam kerajaan surga. Ya, Tuhan berkati kita semua.